Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Zikir yang berarti mengingat, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan eling. Jadi zikrullah atau mengingat Allah juga sama dengan eling kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besarnya, kita harus ingat atau eling terhadap 3 hal. Pertama, harus senantiasa ingat kepada sangkan paraning dumadi, asal mula dan maksud tujuan kita, mengapa Tuhan menciptakan kita. Kedua, harus senantiasa ingat pada misi utama kehidupan, yaitu mewujudkan rahmatan lil alamin atau hamamayu hayuning bawana, yaitu melestarikan sekaligus mengandung pengertian menebarkan kebahagiaan atas alam semesta dan segenap isinya. Alam semesta dengan segenap isinya ini memiliki makna yang luas, yang meliputi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, baik itu Islam ataupun bukan, binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, dan segala macam makhluk Tuhan, baik itu yang kelihatan maupun yang gaib. Ketiga, dalam melaksanakan dharma kehidupan, di bagian kedua tersebut, manusia harus selalu ingat akan agama atau pakaian keimanannya yang dijahit mengikuti pola amal saleh dengan benang jahitnya berupa budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia. Dan ketiga hal tersebut saling terkait serta mengisi satu sama lainnya, mewarnai lingkaran kehidupan pribadi, keluarga, dan dalam bermasyarakat. Lingkaran kehidupan ini wajib diisi dan diberi makna dengan sebaik-baiknya, dan kita juga wajib membangun monumen tugu amal soleh yang indah, yang pondasi dan struktur tulang betonnya adalah iman dan ketakwaan yang kokoh. Cahaya keimanan perlu terus-menerus diarahkan ke dalam jiwa kita. Semua perilaku, pekerjaan, dan berbagai amalan akan bermakna indah bila diselimuti cahaya keimanan. Dan itu bisa terjadi jika kita selalu ingat bahwa semua itu adalah semata-mata karena Gusti Allah. Makan, tidur, menolong orang, menyumbang fakir miskin, bekerja, berkebun, berjualan, bahkan sejuta kegiatan dan urusan lainnya harus selalu eling, diingat dan diniatkan secara tulus ikhlas sebagai dharma, sebagai pengabdian kita kepada Sang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kejadian. Inilah yang dimaksud dengan hakikat zikir yang tiada putusnya atau selalu eling, dan dapat juga disebut sebagai sholat daim. Memang lazimnya zikir itu berupa kata ataupun kalimat yang menyebut asma Allah dengan segala kekuasaan dan sifat mulianya. Tapi yang lebih penting adalah justru selalu mengingat Gusti Allah dalam setiap pikiran dan hati kita. Sebab itulah hakikat dari amal saleh yang sesungguhnya. Saudaraku, sang sejati, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran akan Allah, setiap tindakan kita menjadi sebuah ibadah. Ini adalah transformasi spiritual yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, tentunya yang sangat mendalam terhadap alam semesta ini dan ciptaannya yang lain.
dalam setiap langkah kita terus menuju rahmatan lil alamin, dan kita juga berkontribusi pada harmoni dan keseimbangan alam ini. Kita memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, dan dengan mengingatnya dalam setiap tindakan kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Penting untuk diingat bahwa zikir yang tak pernah henti ini tidak hanya berarti berbicara atau berdoa, tetapi juga tentang sikap dan perilaku kita sehari-hari. Bagaimana cara kita bersikap antar sesama, bagaimana kita merawat lingkungan, bagaimana kita menjalani pekerjaan dan tanggung jawab kita. Semuanya menjadi bagian dari zikrullah. Dalam kesederhanaan dan keikhlasan tindakan kita memperlihatkan bahwa kita adalah hamba yang tunduk pada kehendaknya. Setiap saat kita berusaha untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah, dan itulah esensi dari hakikat zikir yang tiada putusnya. Mengingat Allah dalam segala hal memang bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan latihan dan kesungguhan hati kita dapat mencapai keadaan di mana kita selalu merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah perjalanan spiritual yang penuh makna dan mendalam, yang mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri, alam semesta, dan Sang Penciptanya. Dalam pencarian hakikat zikir, perhatikanlah dengan hatimu, bukan hanya dengan mata fisikmu. Karena untuk memahami Allah itu hanya dapat ditemukan di dalam hati yang tulus dan bersih. Dan kesederhanaan adalah kunci untuk mencapai kehadiran Allah. Jadi, janganlah kita terpaku pada dunia materi. Karena kehidupan ini adalah sementara, tetapi hubungan kita dengan Allah adalah abadi. Selalu memprioritaskan hal-hal yang benar berarti dalam hidup ini, seperti kasih sayang, kebaikan, dan pelayanan kepada sesama. Lihatlah langit, bumi, dan semua ciptaan Allah sebagai tanda keajaiban dan kebesarannya. Dalam setiap benda yang ada terdapat jejaknya yang indah. Karena dengan cara ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa alam semesta ini adalah kitab bahasa ilahi yang berbicara tentang keagungan Sang Pencipta. Akhirnya, zikir yang sejati tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga pada tindakan nyata sehari-hari. Jadilah seperti mata air yang selalu mengalir, memberi kehidupan pada semua yang ada di sekitarnya. Ketika kamu mencintai dan melayani sesama dengan tulus, itu adalah bentuk zikir yang paling mendalam. Maka, dalam perjalanan spiritual ini, marilah kita merenungkan dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, bahwa kita dapat terus mengembangkan hubungan kita dengan Gusti Allah, mengingatnya dalam setiap aspek kehidupan, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang makna sejati dari eksistensi kita di dunia ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan sungkan untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.